Okay, how's it going people? Apa kabar kalian? Oh my gosh, long time no see. Nama gue Joy, and hari ini gue bakal bikin video that I'm very excited to make. Jadi bisa dilihat di depan ini there's about like 31 bands, Indonesian band, ada kira-kira kayak 31 band Indonesia yang menurut gue they thrive in the 2000s era. And so hari ini gue pengen bikin macam tier list tentang tier list. Jadi hari ini gue kayak pengen bikin tier list about band-band apa aja yang menurut gue very apa ya, bisa dibilang very impactful di tahun 2000-an itu. And so mungkin gue bakal kelewat beberapa band, and I did not include a lot of indie bands karena menurut gue mereka butuh list mereka sendiri. So I think di semua band yang ada di situ semuanya band pop. But kalau kan suka video-video kayak gini, mungkin gue bisa bikin list buat band indie juga, and tahun-tahun berapa I don't know. And so let's just see how this goes. Man, it's gonna be really fun. Oke, kita mulai dengan Club 80s. Jujur gue gak gitu dengerin ya Club 80s gimana. Gue cuma tahu mereka ada bikin lagu Gejolak Kaula Muda yang baseline-nya menurut gue cukup menarik. Dan ada satu lagi lagu cinta gitu, cuman gue lupa judulnya apa. Gue bisa ngerasain banget sih inspirasi dari band yang namanya New Order. Like it's like an 80s band. Kalau kalian tahu Joy Division, pemain-pemain band dari Joy Division itu bikin band baru, dan band itu namanya New Order. Club 80s ini gue bisa ngeliat sangat terinspirasi dengan suara-suara new wave-nya dari New Order itu. And so kayak gue bakal taruh di C aja. Just because lagu-lagu yang bener-bener gue merasa berdampak banget itu ya memang cuma Gejolak Kaula Muda, dan karena cuma satu lagu ya I think C is oke lah. And the next, Padi. Padi tuh gue suka banget sih sama Padi dari dulu. Dari gue kelas SD tuh gue ada apa ya, gue setiap kali naik sepeda tuh gue selalu kayak suka jalan nyanyi lagu Padi gitu, yang meskipun aku di surga. It's such a great band. Sayangnya mereka sempat hiatus karena drummer mereka sempat ada kena masalah dengan obat-obatan, if I'm not mistaken. Easy A. And then Laila. Mirip ya sama Club 80s, cuman bedanya gue suka liat Laila di TV. But I would put them in D tier just because gak ada satupun lagunya mereka yang menurut gue kayak memberikan gue sebuah kesan gitu. Other than their song yang judulnya I think it's called Magic, yang semua yang kau lakukan is magic, or apa ya, pokoknya itulah. Other than that, gue nggak merasa lagu-lagu mereka memberikan gue dampak yang bagaimana banget sih. And then Run. Wah, Run ini gue taruh di A tinggi deh. I did not put them in S because mereka mulai naiknya itu pas di akhir tahun 2000-an. So gak gitu banyak waktu buat gue bisa menikmati mereka, at least di jangka waktu 10 tahun itu. Tapi menurut gue it's such a revolutionary pop band. Mereka benar-benar perkenalin bagaimana elemen jazz, elemen fusion pop jazz gitu-gitu di bisa dibilang market yang sangat suka lagu-lagu Melayu. And so that is very hard to do, and for them to be able to pull that off is just amazing. Oh, Niji, easy S. Damn, Niji itu saat gue masih kecil, gue suka pura-pura nyanyi. Satu-satunya lagu yang paling sering banget gue puter gede-gede pas gue kecil itu Disco Lazy Time. It's such an amazing song. Gue suka banget ini band, dan begitu banyak lagu-lagu mereka yang very apa ya, catchy-nya itu gak ketolong gitu. Bener-bener pokoknya lagunya enak banget lah. Gue gak tahu apa yang mereka lakuin, cuman I just really like how they compose their songs. Kayak gue waktu itu nonton macam salah satu interviewnya si Giring Niji saat dia bikin lagu Disco Lazy Time. Dia bilang lagu itu tuh terinspirasi sama chord progressionnya The Scientist. Dan kayak kalau dia nggak ngomong itu, gue nggak pernah akan kepikiran kalau lagu ini tuh terinspirasi dari The Scientist. And so easy S tier. Jikustik ya. Iya, ini Jikustik. Ada dua lagu sih yang berkesan buat gue. Lagu mereka yang Selamat Malam Dunia, sama satu lagi Untuk Setia. Pokoknya lagu sedih lah. And so gue suka banget sih band ini.
these are one of those bands yang menurut gua vokalis mereka si Ponky Barata suara dia itu biasa aja. Cuman dia bisa bikin lagu melodi itu yang bener-bener sangat nusuk di hati sih. So walaupun suara dia mungkin biasa-biasa aja, teknik dia menulis lagu itu bener-bener keren banget sih. And for that I really respect him for that. But I would put them in the middle. Yeah, B. It should be ya mungkin gue bisa ganti nanti, but for now just put it in B. Slang. Wah gila, semoga gak ada yang marah ya. Gue tuh gak gitu dengar banyak slang ya. Lagu-lagu mereka macam Kutak Bisa, Terlalu Manis, and then Virus, itu tuh semua kebanyakan tuh gue dengar pas gue SMA kan. But since I know band ini udah lama banget dan bener-bener mulai boomingnya juga pas tahun 2000-an, I mean kayak mereka booming terus sih, nggak pernah turun kayaknya. Cuman karena personally gue nggak gitu bisa connect sih dengan cara bermusik mereka. Walaupun gue appreciate banget sih apa yang mereka udah lakuin dalam dunia musik Indonesia, gue merasa gue nggak bisa memiliki koneksi yang begitu yang begitu dalam aja sih sama mereka. So I would put them in a low B tier. Again, ini mungkin bisa gue ganti, cuman personally mereka nggak gitu berdampak saat buat diri gue personally. And so ya kayaknya sih itu aja sih. Andra and the Backbone. First impression gue buat band ini, gue kira Andra itu nama penyanyinya. Ternyata setelah gue tahu ternyata Andra itu adalah gitaris dari band Dewa 19 yang waktu itu sempat bubar, akhirnya mereka bikin project sendiri. Dan ya mereka banyak lagu gitar sih. Gue suka banget lagu-lagu dimana kayak lagu-lagu macam Sempurna atau mungkin beberapa lagu lainnya, gue lupa lagi. Kayak one of those typical high school songs yang lu bakal nyanyiin di sekolah. Cuman gue bakal taruh mereka di C just because, you know. Hijau Daun. Oh my gosh, I'm sorry, you're going to D. Satu lagu tuh nggak cukup, walaupun satu lagu itu bener-bener diperes sama TV itu, diperes seperes-peresnya itu sampai habis, sampai orang udah enak sama itu lagu. Dan other than that song yang suara yang dinyanyiin sama Luna Maya, gue nggak merasa mereka memiliki keluaran lagu yang bisa dibilang relevan sih untuk pada masa itu. And so D tier easily. Kangen Band, man, Kangen Band tuh menurut gue saat tinggi-tingginya band Indonesia sedang berada di, I would name this like a Melayu movement. Damn, that sounds so weird. Saat band Indonesia lagi berada di fase dimana lagu-lagu Melayu, lagu-lagu cinta itu benar-benar lagi booming banget. Gue nggak tahu ya, Kangen Band itu seakan-akan seperti menjadi ujung tombak di pergerakan itu. Buat gue personally ya, kayak lu bayangin aja, penyanyi kayak no offense, cuman like secara visual penyanyi Kangen Band yang sedemikian rupa begitu, dan hebatnya lagu-lagu mereka itu enak loh. Kayak gue gak bisa dipungkiri kalau lagu-lagu mereka itu catchy, kayak Yolanda gitu-gitu. And so I would put them in a low A tier ya. Just because gue taruh mereka di A tier bawah karena setelah movement Melayu pop Indonesia itu mulai surut, mereka itu udah nggak gitu terdengar lagi, dan kayak impact yang mereka berikan pada dunia musik Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Cuman umurnya nggak lama. Terus Project Pop. Gampang banget ini. Project Pop dari dulu they've always been the best pop group di Indonesia. Not a band, a pop group. Mungkin agak beda, though I'm not gonna explain it a lot here. Cuman Project Pop menurut gue tuh they are one of those groups yang bener-bener dirangkai sama record label untuk bisa menggapai begitu banyak orang dengan lagu-lagu pop yang lagu pop aja yang mau dibikin sepopuler mungkin gitu. And though mungkin kalau beberapa orang kayak anak-anak indie atau whatever, mereka tuh bakal lebih yang kayak apaan sih ini lagu pop. Gue bisa berani jamin kalau semua orang, at least di angkatan gue, mereka tuh suka sama Project Pop. That is like a part of their childhood.
Like bayangin aja lu pergi karaoke sama keluarga lu, terus lu nyanyi metal versus dugem. That's just like the best thing that could have ever happened to everyone. I mean at least for me gitu. And so easily S tier buat Project Pop. And then Bondan Prakoso, Fade to Black. Si Bondan ini dia pemain bass loh kan ya. Dari situ dia jadi kayak solo artist gitu. Kalau gue bikin list ini buat tahun 90-an, they're an easy S tier for sure. Tapi karena gue bias, gue lebih suka zaman Once, gue lebih suka zaman Ari Lasso daripada zaman Once. And so I would just put them in a very very high A tier, just because my personal opinion. Kahitna itu apa ya, gue sebagai tipe orang yang sukanya itu lebih ke arah lagu-lagu yang upbeat. Mereka tuh banyak banget lagu-lagu slow kan, lagu-lagu mellow, lagu-lagu galau. And for the time itu ngejual banget sih, at least di market pop Indonesia. And buat gue personally, growing up, gue nggak nyangka kalau beberapa lagu dari Kahitna itu, kalau ada beberapa lagu pop itu sebenarnya ditulis sama Kahitna ini, walaupun dinyanyiin sama penyanyi lain kayak Raisa misalnya, yang itu loh, apa sih? Mantan terindah ya, aduh gue lupa. Pokoknya begitulah. And so I put them in B tier, just because ya, walaupun lagu-lagu mereka enak banget, jujur gue suka sama lagu-lagu mereka. Cuman ya tier B lah buat mereka. Peter Pan, oh wow, S tier, easily S tier. I put them just right below Project Pop, even though gue bakal bilang nggak akan jauh. Menurut gue jaraknya antara Project Pop dan Peter Pan, there's a very special place in my heart buat band ini. Bener-bener band yang sangat berdampak. Menurut gue band ini yang bikin gue pengen belajar main gitar gitu. Saat gue SMP, lagu yang bener-bener pertama kali gue belajar di gitar itu lagu Kisah Cintaku judulnya. And it's legit like some of the reasons I started playing music was because of this band. Dan dampak band ini dalam kehidupan bermusik gue itu bener-bener berasa aja sih. And so I really appreciate them for that. So easy, S tier. Malik and the Essentials. Malik and the Essentials itu akhir tahun 2000-an ya. I'll just put them slightly above Ran, but below Dewa 19 and A tier. I think mirip sama Ran, mereka bisa ngebawa elemen-elemen jazz ke permusikan Indonesia yang menurut gua very unheard of dalam masa-masa dimana Melayu pop itu yang lagi naik-naiknya. And so I think they really did a good job of like breaking that status quo of like, you know, kalau mau terkenal di Indonesia harus main lagu begini, lagu Melayu, lagu pop, lagu galau, etc. Mereka tuh desain sama Warner Music Indonesia as like a jazz pop group. And so I think that's just great. Funky Kopral, I put them in C just because, cuman karena gue nggak gitu ngikutin movement funk music Indonesia. Walaupun gue tahu beberapa lagu mereka tuh asik banget buat dimainin ngeband, kayak Funkopet atau apa ya, satu lagi ya yang intronya tuh enak banget gitu. Aduh gue lupa lagi judulnya. Cuman ya gue bakal taruh mereka di C. Drive, damn, gue inget banget nih pas SD, gue lagi suka sama cewek nih pas SD. Dan lagu yang paling sering gue nyanyiin itu kayak lagu Drive loh, yang apa ya, aduh kok gue lupa semua sih judulnya. Intinya adalah lagu Drive yang na 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 na, yang kayak begitulah intinya. And so itu sih, but I will put them in D tier unfortunately, karena other than them having Anji as their lead vocalist, mereka tuh nggak ada memiliki sebuah elemen apa sih yang begitu unik untuk mereka alone. So yeah, D tier. Killing Me Inside. I know I said most of these bands has to be like pop groups, but ini ada sebuah pengecualian di mana gue taruh Killing Me Inside easily a high B. I'll probably put them the highest in the B tier. Apa ya, sebagai anak SMP zaman dahulu tuh, saat lu hidup
melewati zaman-zaman emo di Indonesia, lu pasti ngerasa band ini tuh keren banget. Dan kayak lagu-lagu yang mereka tulis itu kan mereka kebanyakan pakai bahasa Inggris kan. At least pas penyanyinya si Sansan masih aktif di bandnya. And so buat masa itu tuh nyanyi pakai bahasa Inggris dengan elemen emo rock, metalcore gitu-gitu, itu keren banget sih menurut gue, especially buat anak SD, anak SMP gitu. And so easily B tier. And Jamrud ya apa ya? Jamrud tuh gue lebih demen Jamrud pas gue SMA sih. And so pas gue SD, SMP gitu gue gak gitu yang gimana banget sih sama Jamrud. I'll just put them in low B just because gue sering nyanyiin lagu waktu ku mandi pas pergi karaoke. Itu aja. Zifilia D tier. D tier. Probably lowest so far. Cuman satu lagu mereka doang yang booming, yang Aishiteru. And that's kinda it. Ada band. Kalau lu main Winning Eleven, lu pasti tahu band ini. Karena band ini pasti dimainin lagunya saat kita lagi berusaha ubah formasi. Dan itu cukup memorable sih buat gue saat gue main game bola sama saudara-saudara gue. Tapi secara band, put them in C tier. Ya, I'll just put them in C. Cuman karena apa ya, nggak tahu sih. Gue nggak gitu merasa ada band itu ngeklik aja buat gue saat di tahun 2000-an itu saat gue SD SMP. Jadi ya walaupun lagunya enak banget lagunya, gue suka banget lagu-lagu mereka. Gak begitu bikin nyantol di kepala gue aja sih gitu. And then J-Rocks itu band pertama di Indonesia yang memiliki elemen-elemen kayak J-pop, J-rock, hence the name J-rock, Japanese rock. Tapi dengan twist bahasa Indonesia yang menurut gua susah loh bikin lirik di mana nggak cringy gitu. And they were able to pull that off really well. So I really like them for that. So I would just put them in B tier, not higher than like all these bands in B tier, karena relevan mereka itu cukup sebentar ya. Setelah mereka begitu naik tingginya, mereka langsung redanya cukup cepat juga. And so that's why I put them in B tier. Krispatih ya, gue taruh C pertengahan deh. Gue gak gitu dengar soalnya Krispatih. Gue cuma tahu penyanyinya aja, Semi Simorangkir. And then dia sempat terjerat sama obat-obatan. And then akhirnya bandnya bubar. Though eventually they have a new singer, they were never the same band after they changed their main vocalist. And so ya, C tier. Samsons ini band favorit kakak gue nih dulu nih. Dia suka banget band ini dulu. Yang bila asik. Cuman apa ya? Low A, I think. No. I'll still put them in B. Kayaknya begitu banyak di B ya. Cuman kayak gue nggak bisa taruh ini di A karena again relevance mereka nggak bertahan sampai sekarang gitu. Gue nggak merasa band-band ini jadi kayak band-band yang kayak teringat banget sama orang-orang. Walaupun lagunya enak, pada masa itu lagunya enak banget. Cuman karena mereka bikin lagu-lagu tersebut obviously untuk menyenangkan untuk memenuhi kriteria pop di masa itu, di mana lagu itu banyak lagu cinta, lagu galau, etc. And so yeah, Alexa, they're actually my personal favorite. Gue suka banget lagu-lagu mereka. Mereka dalam album pertama mereka itu tone lagu-lagu mereka itu semuanya mirip. Not in the bad way. It's just that gue suka banget saat sebuah band itu rilis album dan satu album itu konsepnya tuh mirip. Mereka tuh satu konsep dan nggak begitu berubah-berubah kemana-mana. And so for that I really appreciate this band. I'll just put them in a high B. Yeah, I'll just put them here like a high B. Sheila on 7, easy A. Siapa sih yang nggak suka sama band ini? Gue nggak bisa lo cari orang di Indonesia yang legit don't like this band. This band is just very likable. It's very easy to like this band. Musik mereka gampang, musik mereka simple tapi unik at their own pace, at a certain level. This band inspired a lot of people to play music as well. Karena
yang menginspirasi orang-orang buat main musik itu bukanlah permainan gitar yang susah, melainkan permainan gitar yang cukup gampang, cuman cukup catchy buat mereka bisa pelajarin. Dan menurut gue Sheila on 7 banyak banget menginspirasi orang pegang gitar, main gitar akustik sampai nyanyi sih. Naif, Naif, man. Let's put them in S, karena band Naif ini cukup beda ya untuk masanya. Mereka ngebawa this very nostalgic like 70s 80s rock, even though they started their popularity in the 2000s. Mereka bisa pegang begitu banyak orang buat bisa dengerin lagu mereka, karena apa ya, bisa dibilang itu ya karakter dari setiap personilnya itu. Dan obviously David, kalau nonton dia live, mungkin beberapa kali kalau nonton David live pasti tau lah betapa energetiknya David saat dia nyanyi live. And so for that alone I'll put them in S. The Changchuters, Changchuters ya, gue suka banget sih band ini dulu. Cuman menurut gue personally sebagai seorang fan, gue bosen loh dengerin lagu mereka yang itu mulu. Tapi karena mereka berdampak banget buat gue, I will still put them in A tier. The Massive. High C. Kenapa ya? Suara vokalisnya kurang energetik aja ya. Kayak buat beberapa lagu cepet, I would assume tone penyanyinya itu bakal lebih ke arah semangat gitu. Cuman ya gimana ya? Ryan ini mungkin memang cara bernyanyi dia kayak begitu. And so walaupun lagunya enak, jujur enak banget lagunya The Massive, I really like them. It's just that buat gue personally gak gitu impactful aja sih, I guess. And finally Viera Tail, I'll just put them in high D. I think Kevin Aprilio sebagai seorang pemain piano itu jago banget. And people should really appreciate him for that alone. Cuman buat skill dia main piano. Cuman lagu-lagu dia di Viera Tail ini semuanya apa ya, I know, antara gue gak gitu suka suara vokalisnya karena terlalu flat, atau mungkin aransemen lagunya yang itu aja. Cuman ya I'll just put them in D tier. And there it is, band Indonesia tahun 2000-an yang menurut gue cukup berdampak dalam kehidupan gue bermusik. Ya list gue seperti inilah. Well, let me know kalian setuju atau nggak setuju sama list gue. Kalau kalian pengen bikin list kayak gini juga, gue bisa taruh link list ini di bawah, so kalian bisa coba sendiri. Dan kalau kalian mau tambahin juga kayak mungkin band-band apa yang gue bisa tambah di list ini, just let me know down in the comments below. And so I'll start reviewing music again probably this week. Nah, apa ya? Sabtu ya? Yeah, probably next week then. Karena hari ini gue lagi sibuk. I was prepping my home studio buat gue bisa rekaman sendiri di rumah. And yeah, that'll be kinda it for today, guys. Thank you very much for watching. Please like the video, share if you love it, and don't forget to subscribe. Bakal ngebantu banget kalau kalian bisa subscribe. Okay? See you guys, take care. Bye bye.